Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Azwar Sodri. Saya dari kelompok 5 yang akan membacakan presentasi yang pertama dari hasil diskusi kami, yaitu operasionalisasi variabel penelitian. Yang beranggota dari kelompok 5 ini yaitu 1. Azwar Sodri, 2. Muhammad Faisal, 3. MD Nur Alfian, 4. Rahmat Arif, 5. Foni G. Azila. Baiklah, kita langsung saja untuk mulai membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Judul operasionalisasi variabel penelitian. Skala pengukuran, instrumen penelitian, uji validitas. Dalam suatu penelitian ilmiah, kejelasan variabel yang diteliti menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Operasionalisasi variabel berperan penting dalam mengubah konsep teoritas menjadi sesuatu yang dapat diukur secara nyata di lapangan. Selain itu, penggunaan skala pengukuran yang tepat, pemilihan instrumen penelitian yang sesuai, serta pengujian validitas menjadi bagian penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikutnya, pengertian operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel adalah proses sistematis dalam mengubah konsep atau teori yang bersifat abstrak menjadi variabel yang dapat diukur secara empiris. Konsep yang awalnya tidak dapat diukur secara langsung akan diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang jelas dan terukur. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara nyata dan mengumpulkan data yang relevan. Dengan adanya operasionalisasi variabel, penelitian menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca. Selanjutnya yaitu tujuan operasionalisasi variabel. Pada slide ini, kita membahas tentang tujuan dari operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel dilakukan agar penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Tujuan yang pertama adalah mempermudah pengukuran variabel, sehingga hal yang awalnya bersifat abstrak bisa diukur secara nyata. Kedua, untuk menentukan indikator penelitian, yaitu tanda atau ukuran yang digunakan untuk menilai variabel tersebut. Ketiga, menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian, seperti kuesioner atau angket. Dan yang terakhir, untuk menghindari kesalahan penafsiran, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, pentingnya operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel sangat penting karena membantu peneliti memahami konsep penelitian dengan lebih jelas dan terarah. Selain itu, juga mempermudah dalam proses pengumpulan data karena sudah ada indikator yang jelas. Kemudian, membuat penelitian menjadi lebih sistematis, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dan yang paling penting, dapat menjamin hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Langkah-langkah operasionalisasi variabel. Pada slide ini, dijelaskan langkah-langkah dalam operasionalisasi variabel. Langkah pertama adalah menentukan konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian. Kedua, menentukan variabel yang akan diteliti. Ketiga, menentukan indikator dari setiap variabel tersebut. Keempat, menentukan skala pengukuran, misalnya skala Likert atau lainnya. Kelima, menyusun instrumen penelitian seperti kuesioner. Dan terakhir, melakukan uji coba instrumen untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, selanjutnya yaitu contoh variabel. Sebagai contoh, variabel memotivasi belajar merupakan konsep yang dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator yang dapat diukur. Indikator tersebut meliputi semangat belajar,
ketekunan dalam mengerjakan tugas, serta minat terhadap materi pembelajaran. Untuk mengukur indikator tersebut, peneliti dapat menggunakan kuesioner dengan skala Likert, di mana responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan tertentu. Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis secara kuantitatif. Slide selanjutnya yaitu skala pengukuran, yaitu adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengukur variabel dalam penelitian, sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis. Pemilihan skala pengukuran harus disesuaikan dengan jenis variabel dan tujuan penelitian. Skala pengukuran akan menentukan jenis data yang diperoleh serta teknik analisis yang digunakan secara umum. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Di slide selanjutnya yaitu skala normal dan skala nominal dan ordinal. Skala nominal merupakan skala yang paling sederhana karena hanya digunakan untuk mengelompokkan data tanpa adanya urutan atau tingkatan tertentu. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, atau kategori pekerjaan. Sementara itu, skala ordinal digunakan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan tertentu seperti tingkat kepuasan, peringkat, atau tingkat pendidikan. Namun pada skala ordinal, jarak antara kategori tidak dapat diukur secara pasti, sehingga hanya menunjukkan urutannya saja. Baiklah, selanjutnya itu ada skala interval dan rasio. Skala interval memiliki karakteristik berupa jarak yang sama antara nilai, sehingga memungkinkan dilakukan perhitungan matematika tertentu. Namun, skala ini tidak memiliki nol mutlak, seperti pada pengukuran suhu dalam derajat Celcius. Sedangkan skala rasio memiliki karakteristik yang lebih lengkap karena memiliki nol mutlak, seperti berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Dengan adanya nol mutlak, skala rasio memungkinkan dilakukan berbagai operasi matematika seperti perbandingan dan perkalian. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian, yaitu di mana alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden atau objek penelitian sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Instrumen yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh relevan dan akurat. Contoh instrumen penelitian antara lain yaitu kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif, wawancara untuk menggali informasi secara mendalam, observasi untuk mengamati perilaku secara langsung, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa arsip atau catatan. Selanjutnya yaitu ada syarat instrumen yang baik. Contohnya seperti penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria penting agar dapat menghasilkan data yang berkualitas. Instrumen harus valid, yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Selain itu, instrumen harus reliable atau konsisten jika digunakan berulang kali. Instrumen juga harus objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penelitian, serta praktis dan mudah digunakan di lapangan agar proses pengumpulan data berjalan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur. Uji ini sangat penting dilakukan sebelum instrumen digunakan dalam penelitian utama. Tujuan dari uji validitas adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengukuran dan meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Yang selanjutnya
jenis-jenis validitas. Terdapat beberapa jenis validitas yang digunakan dalam penelitian, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris. Validitas ini menilai sejauh mana isi instrumen telah mencakup seluruh aspek yang akan diukur. Validitas konstruk berkaitan dengan kesesuaian instrumen dengan teori yang mendasarinya. Sedangkan validitas empiris diperoleh melalui pengujian langsung di lapangan menggunakan data statistik untuk melihat hubungan antar item dan dalam instrumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Operasionalisasi variabel merupakan langkah penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam pengukuran variabel secara nyata. Dengan operasionalisasi yang tepat, penelitian dapat menyusun instrumen yang baik, memilih skala pengukuran yang sesuai, serta menghasilkan data yang valid dan reliable. Oleh karena itu, setiap tahap dalam operasionalisasi variabel harus dilakukan secara teliti dan sistematis agar penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih.